Bojonegoro dikenal sebagai daerah penghasil minyak bumi dan gas atau biasa disebut dengan migas. Luas wilayah Bojonegoro mencapai 2198,79 km dengan jumlah penduduk sekitar 1.344.038 jiwa dengan jumlah desa mencapai 419 dan ribuan dusun. Di antara ribuan dusun tersebut ada Kampung Samin yang sangat terkenal, yang terletak di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo. Desa ini tak jauh dari Watu Jago yang sudah terkenal sejak dulu. Kampung Samin yang berada di Dusun Jepang, Desa Margomulyo ini masyarakatnya sudah berbaur seperti kampung lainnya. Berbeda dengan Kampung Samin yang berada di Blora yang masih sangat terjaga. Dari Tugu sedulur Sikep masih berjarak 4 km. Jalannya masih paving ya guys, dan masih dalam proses perbaikan. Di belakang Tugu sedulur Sikep Samin terdapat 5 pilar dan di sampingnya terdapat pitutur luhur berupa tulisan dari bahasa Jawa dan aksara Jawa. Sepanjang jalan menuju Kampung Samin banyak ditanami pohon jati. Setelah masuk kampung kita langsung disuguhi sebuah taman. Sayangnya kurang terawat ya guys. Dan sepanjang jalan dipasangi lampu dengan tiang kayu berbentuk krakal, yaitu alat untuk membajak sawah. Ajaran Samin berasal dari Samin Surosantiko atau Raden Kohari yang lahir pada tahun 1859 di Klopo Dhuwur, Randu Blatung, Blora, kemudian menyebar ke daerah lainnya. Nama lain dari masyarakat Samin adalah Paniten atau sedulur Sikep. Sebutan-sebutan ini diakui oleh sesepuh masyarakat Samin di Jepang. Dia tidak mempermasalahkannya. Paniten artinya sikap atau niteni atau mencermati ajaran dari leluhur. Kata sedulur adalah saudara, sikep adalah senjata. Sedulur Sikep bermakna ajaran Samin yang mengedepankan perlawanan tanpa senjata atau tidak menggunakan kekerasan. Karena pada mulanya ajaran Samin merupakan bentuk perlawanan penduduk terhadap kolonialisme Belanda, bukan dengan cara fisik, tetapi melalui tindakan pembengkakan terhadap segala macam peraturan pemerintahan kolonial Belanda. Salah satunya menolak pembayaran pajak karena mereka beranggapan bumi yang dipijak dan digunakan adalah milik Tuhan dan warisan nenek moyang. Masyarakat Samin dikenal sangat jujur ya guys, dan terbuka terhadap siapapun termasuk pada orang-orang yang belum dikenalinya. Mereka akan mengatakan apa saja sesuai dengan realita tanpa adanya rekayasa, meskipun terkadang disalahpahami sebagai sikap lugu atau cenderung dianggap tidak paham. Cara inilah yang dulu dipergunakan melawan Belanda, meskipun sudah mengerti tapi berpura-pura tidak mengerti. Mereka menganggap semua orang sebagai saudara, sehingga sikap kebersamaan selalu diutamakan. Sifat-sifat ini tercermin dalam perilaku, sikap maupun bahasa yang digunakan. Rumah di sini rata-rata masih kayu ya guys, meskipun banyak juga rumah yang sudah modern. Banyak hewan ternak seperti sapi ditemukan di sepanjang jalan desa. Kebetulan saya waktu di sana berbarengan dengan Dinas Pariwisata Jatim yang juga sedang mempromosikan Kampung Samin. Adat baju suku Samin serba hitam dengan memakai udeng sebagai penutup kepala. Suku Samin masih memegang teguh tradisi dan adat, memiliki ajaran sendiri. Mereka konsisten dalam berperilaku, menjunjung tinggi kejujuran, tidak iri, tidak dengki, dan tidak berprasangka jelek pada orang lain. Selain itu, bersikap apa adanya tanpa mengada-ngada. Ada juga sikap gotong royong yang tinggi, misalnya saat ada yang membangun rumah atau mengerjakan sawah tanpa diminta, semua warga akan datang membantu.
Gotong royong ini dikenal oleh suku Samin sebagai sambatan atau rukunan. Keunikan lainnya, mereka memegang teguh solahing ilat atau gerak lidah. Artinya lidah harus dijaga agar tetap mengucapkan kata-kata yang jujur dan tidak menyakiti orang lain. Jangan menyakiti orang lain kalau tidak mau disakiti. Jangan membohongi orang lain kalau tidak ingin dibohongi. Jangan mencelakai orang lain kalau tidak mau celaka. Dan masih banyak lagi.